Hari ini kami mewakili klien kami, Mbak Cikita Medi, untuk bicara konferensi pers masalah yang sedang terjadi di ini ya. Banyak berita-berita itu. Mungkin nanti rekan kami yang bernama Mas Adam akan jelaskan bagaimana kronologis ini bisa terjadi semuanya. Ya. Oke, selamat sore teman-teman media. Perkenalkan, saya Adam, kuasa hukum dari Cika Cecilia Octaviani alias Cikita Medi. Hari ini saya akan menjelaskan kronologis singkat terkait perkara yang sedang terjadi pada klien kami. Ya. Jadi begini, pada tanggal 6 September 2024, klien kami Cikita Medi melangsungkan live TikTok di mana beliau mengeluarkan unek-uneknya terkait apa yang beliau rasakan selama ini kepada si pelapor yang selama ini kita ketahui yang bernama Silda Octavia Rosa. Ya, di sini beliau tidak merencanakan apapun. Pada live TikTok tersebut dia tidak ada unsur kesengajaan atau merencanakan untuk menyebutkan nama Silda Octavia Rosa pada live tersebut ya. Nah, namun apa yang ditangkap oleh pelapor yang bernama Silda tersebut malah menjadi bumerang buat klien kami. Kenapa? Karena si Silda ini menganggap bahwa adanya pencemaran nama baik terhadap pelapor. Itu. Yang saya pikir pencemaran nama baik ini tidak ada unsurnya, tidak masuk dalam unsur UU ITE. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan oleh beliau merupakan suatu fakta, bukan hoax. Yang teman-teman ketahui pasti UU ITE itu orang memfitnah, terus orang menjelaskan sesuatu langsung menyangkut nama orang langsung dianggap itu pencemaran nama baik. Tidak seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan pada live TikTok tertanggal 6 September lalu itu fakta. Benar adanya bahwa Cikita Medi itu berhubungan atau berteman baik awalnya dengan si pelapor. Namun di tengah jalan ada istilahnya ada clash gitu terkait bisnis Cikita Medi yang kita anggap disabotase oleh si pelapor itu gitu. Nah, justru yang kami anggap pencemaran nama baik itu adalah Silda kepada klien kami. Kenapa? Dia membuat laporan polisi di Polda tertanggal 12 September 2024 lalu yang belum ada landasan hukumnya, belum dilakukan penyidikan, namun dia sudah mengundang wartawan, mengagendakan wartawan untuk melakukan preskon itu. Nah, justru mereka itu yang melakukan pencemaran nama baik. Nah, sekarang saya mau nanya ya sama teman-teman ya. Saya dapat screenshot di Instagramnya beliau, si pelapor, surat kuasa khusus ini ya, surat kuasa yang teman-teman ketahui. Ini saya nanya sama teman-teman, kalau misalnya orang melakukan pelaporan ke kepolisian, dia disebut apa? Pelapor apa terlapor? Pelapor. Pintar. Nah, di sini saya ada sedikit kejanggalan terkait kedudukan hukum dari si Silda ini sebagai pemberi kuasa kepada lawyernya. Boleh teman-teman lihat, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dan membuat LP serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pemberi kuasa untuk didengar keterangannya sebagai saksi terlapor. Ya, bisa di zoom in. Dari sini aja udah jelas. Dia bikin kuasa itu gimana? Kita mau apa ya istilahnya? Kita bingung
kedudukan hukum si pelapornya terlapor pelapor gitu loh. Paham kan teman-teman ya? Gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya yang mau saya sampaikan terkait oh iya, LP yang beliau buat pada tanggal 12 September itu tidak pernah kami terima sampai detik ini, ya. Undangannya tidak pernah kami terima sama sekali. Yang ada kami mensomasi Silda Octavia Rosa kemarin, ya, ini bukti somasinya. Iya, sebentar. Ini kami sudah somasi dia. Ini isi somasinya. Di mana isi somasi itu menyebutkan bahwa kami mengundang Silda Octavia Rosa untuk mengklarifikasi atas apa yang menjadi laporannya di Polda. Namun tidak ada jawaban somasi, tidak ada respon sama sekali. Ya itu, sangat saya sayangkan gitu loh. Jadi sekarang saya sih hanya hanya menunggu itikat baik dari Silda sebelum saya melakukan somasi kedua. Saya layangkan somasi kedua. Jika somasi kedua itu sudah kami layangkan namun tidak ada respon, tidak ada jawaban lagi, maka kami dengan terpaksa akan melaksanakan akan melakukan upaya hukum laporan balik. Gitu sih. Mungkin Pak Reki ada yang tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Sore. Terima kasih banyak udah datang ke sini jauh-jauh, dan mohon maaf ya kemarin sempat menunggu ya karena banyak banget yang chat aku terkait hal ini, karena jujur aku taunya dari media juga gitu ya. Sangat disayangkan hal seperti ini tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu gitu ya. Saya tahu dari media, dari teman-teman. Jadi maka dari itu saya butuh untuk silent, mengetahui sejauh mana laporan ini. Ternyata saya tidak menerima laporan tersebut. Dan mungkin media juga sempat menyaksikan preskon yang dilakukan oleh Saudati. Saya jujur kecewa banget gitu ya, karena menurut saya hal seperti ini tuh bisa dibicarakan baik-baik. Dan apa yang saya sampaikan di live streaming itu adalah fakta, didasari dengan bukti-bukti terkait yang saya sudah serahkan kepada tim kuasa hukum saya, Pak Reki dan Pak Adam dan rekan. Gitu aja sih. Kan terdengar lucu ya, merasa dicemarkan nama baiknya, padahal sebenarnya dugaan pencemaran nama baik ini ngebomnya ke saya gitu. Saya cukup tidak perlu harus membahas luka lama lagi, tapi at the end mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya, banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan di sini akibat berita tersebut gitu. Paling itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oke. Ada pertanyaan saya jawab. Jadi kalau LP itu Mbak semua sah ya, tetapi LP itu harus ada syarat formil. Syarat formilnya apa? Itu belum dilaksanakan ini. Harus konsumasi dulu. Harus klarifikasi dulu kan sama Mbak Cikita, ternyata belum diklarifikasi. Tahu-tahu buat LP. Jadi kita mau tunggu itu LP itu undangannya datang atau enggak gitu. Jangan-jangan secara syarat formilnya nggak terpenuhi, diuji material juga nggak bisa. Nah, dia sudah terlanjur bicara di publik, baru gantian kita yang buat LP nanti. Mbak Cikita sendiri mungkin dengan siapa tadi dengan Silda itu mungkin seperti apa sih pertemanannya dulu itu, mungkin boleh sedikit flashback. Saya nggak mau menanggapi itu. Tapi memang kenal ya? Kenal dekat. Nah ini terkait udah ke masalah ranah bisnis ya. Saya tidak berbicara personal di sini.
Apa aja kerugian yang Mbak Cikita sendiri? Nanti kita akan sediakan bukti. Yang pasti itu kerugian di materi. Berapa? Imaterial. Sampai berapa Mbak? Nominalnya. Nominalnya sampai berapa kerugian? Perkiraan aja. Perkiraan MK Range-nya. sampai MK. miliaran? Ember. Wow. Iya, banyak inilah, banyak proyek yang tidak jadi tanda tangan kontrak karena berita ini kan. Harusnya Yes, betul. Jadi tidak ada kerjasama antar kedua belah pihak. Just affiliate. Iya, mengerti kan maksud saya? Affiliate. Kayak teman-teman menawarkan jasa, memang minta bantu tapi asas pertemanan. Just affiliate. sama pasal fitnah 311 sama 310 KUHP. Ancamannya Bang? Ancamannya kalau undang-undang ITE itu 6 tahun. Ya. Ini berarti Tapi kita lihat dulu sih etikat baik dari Etikat baik dari pihak. pihak Silda itu kan. Bang, berarti ini somasi pertama ke pihak sana Bang. Baru somasi Baru pertama. somasi pertama. Belum Somasi direspon. kedua akan segera Segera dilayangkan. Segera. Tapi sebelumnya udah ada komunikasi? Tidak ada. Tidak ada. Saya tahu dari teman-teman media. Itu yang menurut saya ini tidak ada. Iya. Ya. Dan surat tersebut tidak ada. Sampai ke kediaman saya. Saya pure. Demi Allah taunya dari media semua. Pernah coba hubungin setelah? Tidak perlu, tidak penting. Karena dengan pihak sana sudah pakai jalan ini, ya oke, saya jabanin, gitu loh. Karena diselesaikan secara kekeluargaan sepertinya tidak bisa. Karena kalau kita bertegur sapa layaknya masih seperti berteman gitu ya. Tapi kayaknya kalau saat ini sih menurut saya ya, dengan bukti-bukti yang kuat, karena saya dengan kuasa hukum saya juga sudah mengumpulkan bukti gitu ya. Ini tidak hanya satu orang ya, ini banyak yang terlibat untuk membentuk kerugian bisnis saya ini, banyak. Tidak hanya sih saudari itu, banyak saudari-saudari lainnya yang membantu gitu. Jadi ya kalau bisa itikat baiknya gitu ya, perbaiki nama saya gitu ya, yang sudah dia lakukan di tanggal 12 September tersebut dengan mengundang media secara sengaja. Itu tidak mungkin direncanakan dalam waktu semalam ya, tim gitu. Bukti sudah berbicara, saksi-saksinya ada ya, harus terima loh, harus terima. Ada bukti chat, ada bukti-bukti orang yang melapor berbentuk dengan bukti by phone, by chat yang benar-benar merusak bisnis saya keseluruhan gitu. Jadi kenapa harus marah? Cek dong teman-temannya. Sudah aman teman-temannya? Cek teman-temannya sekarang. Itu aja sih. Apa aja tuntutannya dalam bentuk apa? Tadi kan bilang ada Pelaporan dari pelanggan ya. Karena kalau misalnya saya bicara lagi meluas nih, biarkan tim kuasa hukum saya yang mengumpulkan itu. Jadi perlu mediasi karena bukti-bukti tersebut itu ada gitu. Jadi makanya jika kita kucuk-kucuk kesini tuh nggak semacam marah, tolong bantu, nggak gitu tim, enggak. Cuma kalau kita di negara hukum ini, apa yang dilaporkan itu harus ada bukti. Nah, maka saya melaporkan balik beliau, dan saya juga sediakan bukti atas kuasa Allah. Selama 2 minggu ini saya berhasil menemukan bukti-bukti dari chat pelanggan, chat reseller, ya distributor, supplier, itu semua lengkap. Gitu. Jadi pihak sana kenapa harus marah? Itu kan fakta yang Anda ketahui. Itu ibu, saudari, gitu loh. Bu saudari bisa lihat muka saya nggak bu? Gitu loh. Ibu itu orang ternama kan sekarang. Jadi inilah, kalau sama-sama perempuan yang punya akal sehat temui. Makanya tadi
sebenarnya saya pribadi juga kalau misalnya kita yang perempuan main emosi aja gitu kan, tapi saya pikir saya harus konsultasi sama Pak Reki sama Pak Adam dan tim yang lain. Oh harus somasi dulu gitu, ya sudah saya ikuti dengan mensomasikan dulu, tapi tidak direspon gitu kan, karena mereka mendengar kabar Cikita dipolisikan. Ya mungkin ada yang merasa khawatir dengan keadaan saya seperti apa, tapi alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala aku bisa hadir di sini, aku tetap aktivitas kok gitu ya, sambil juga aku banyak tanya juga sama tim kuasa hukum ini harus diapain nih gitu ya. Masalahnya keluargaku juga nggak nyaman ya, karena keluargaku masih aktif juga di dunia bisnis gitu kan. Jadi benar-benar ini merusak semua yang ada gitu, karena memang seumur hidup belum pernah aku dapat black spot seperti ini. Dulu zaman kecil mungkin teman-teman pernah dengar, dulu aku pernah diisukan meninggal dunia gitu ya pas